Ya, saudara, tadi juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan yang mana memang menegaskan bahwa pernyataan Airlangga Hartarto terkait mundurnya sebagai Ketua Umum Partai ini berdasarkan keputusan pribadi yang mana memang tidak ada tekanan, sehingga untuk pemilihan PLT Ketua Umum Partai Golkar nantinya ini akan diputuskan melalui rapat pleno yang akan dilakukan oleh pengurus yang akan dilakukan secara kolektif kolegial, artinya diputuskan secara musyawarah. Kemudian yang berhak untuk mengisi posisi atau kursi PLT ini nantinya adalah jajaran wakil ketua umum. Untuk lebih jelasnya mengenai konferensi pers yang baru saja dilakukan oleh jajaran pengurus DPP Golkar akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Selamat malam Nanda. Jadi pasca keputusan ataupun juga konferensi pers yang baru saja disampaikan menanggapi daripada pernyataan Airlangga Hartarto ini, apakah keputusan ini juga kemudian akan diikuti oleh mundurnya senior Golkar lain? Mengingat ini juga dalam suasana kritis begitu ya. Kenapa saya bilang kritis? Karena ini jelang prosesi pendaftaran calon kepala daerah yang mana tinggal akhir Agustus nanti. Seperti apa, Nanda? Valen, tadi ini kita coba tanyakan langsung kepada Ketua DPP Golkar Aceh Hasan dalam sesi doorstop setelah preskon tadi, apakah melihat dinamika yang terjadi saat ini dari mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketum dari Golkar sendiri, kemudian baru-baru ini menyusul politikus Golkar yakni Yusuf Hamka juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan yang memang tadi kalau menurut Aceh Hasan ini surat atau pemberitahuannya belum masuk ke partai. Tadi ditegaskan oleh Aceh Hasan, tidak ada berpengaruh lainnya terkait dengan hal tersebut. Artinya memang saat ini yang sudah memang mengetahui atau sudah melayangkan untuk mengundurkan diri, sudah tersebar juga melalui video singkatnya adalah ketum dari Golkar itu sendiri, Airlangga Hartarto. Nah, tadi Aceh Hasan tidak mau menanggapi lebih jauh lagi terkait dengan rencana Yusuf Hamka untuk mengundurkan diri dari Golkar. Nah, ini akan kita update nantinya. Yang menarik tadi, Valen dan juga saudara, pernyataan di preskon yang dimana tadi ada beberapa struktural dari Golkar sendiri ini menyatakan terkait dengan kondisi Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai ketum Golkar. Tadi disampaikan kalau menurut Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berdasar ADART Munaslup ini bisa dilakukan untuk ketum partai ada 3 hal. Nah, salah satunya adalah dengan ketum ini mengundurkan diri. Nah, artinya menurut ADART Airlangga ini sudah memenuhi syarat sebenarnya karena Airlangga sendiri menyampaikan pengunduran dirinya melalui video yang saat ini kita tahu video itu juga sudah beredar. Kemudian kalau melalui administrasi secara de jure dan juga de facto, kita lebih dulu untuk de facto, Valen juga saudara, ini akan diurusi waketum. Artinya tadi Doli menyampaikan secara struktural, secara keseharian Partai Golkar ini akan diurus oleh Wakil Ketua Umum dengan masing-masing bidang. Tadi sebanyak 11 waketum dijelaskan oleh Ahmad Doli sesuai dengan bidangnya. Ini akan sementara waktu untuk mengurus Partai Golkar sampai dengan Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno. Yang kalau tadi kami kutip Ahmad Doli menyampaikan rapat pleno sendiri akan dilangsungkan di hari Selasa minggu depan. Nah, rapat pleno ini tampaknya tentu penting, Valen dan juga saudara. Selain ini akan membahas terkait dengan surat administrasi ataupun surat pengunduran diri dari Airlangga Hartarto sendiri, ini juga akan mengetahui terkait dengan bagaimana PLT atau PLT sementara tentu yang akan menjadi atau memimpin atau puncuk pimpinan dari Partai Golkar itu sendiri. Nah, kita tahu ini menarik, tadi Valen juga mengutip bahwa situasi saat ini tampaknya krusial sekali untuk Partai Golkar karena tampaknya ini sangat amat singkat waktunya, dimulai dari Munaslup yang memang disinggung-singgung oleh Luhut Binsar Panjaitan yang dimana ia menegaskan memang kenapa harus ada Munaslup, karena sosok Airlangga Hartarto sendiri adalah sosok yang berprestasi, yang sudah membawa banyak prestasi untuk Golkar. Kemudian juga ditanggapi sehari setelahnya, setelah dari statement Luhut Binsar Panjaitan tersebut, bahwa Airlangga Hartarto sendiri menegaskan tidak ada Munaslup.
dan sehari atau dalam kurun waktu beberapa jam, kita dikagetkan dengan video yang beredar yang menunjukkan pernyataan Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, tentu masyarakat ataupun kita juga sebenarnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Golkar saat ini. Nah, ini yang akan kita gali bersama karena sejauh ini informasi ataupun pernyataan dari siang sampai dengan malam hari ini tadi dalam preskon juga masih tetap sama. Artinya memang Partai Golkar saat ini fokusnya adalah untuk melaksanakan rapat pleno pada hari Selasa nanti yang kemudian ini akan mengurus terkait dengan surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto, statusnya khususnya, kemudian juga untuk mengetahui PLT Golkar ke depan sampai dengan tadi kalau kami kutip dari Ahmad Doli sampai dengan waktu Munas yang dimana Munas sendiri akan dilaksanakan akhir tahun atau Desember 2024. Dinamika ini masih tampak dinamis. Valina juga saudara, kita akan terus update kepada Anda bagaimana situasinya saat ini di Partai Golkar karena tampaknya juga masih ada beberapa pihak di sini. Kita akan sampaikan kepada Anda lebih lengkapnya nanti. Valen. Iya, Nanda, yang juga jadi kemenarikan ini adalah bagaimana juga tadi ada penegasan daripada Aceh Hasan yang menyebut bahwa siapa saja yang kini dalam porsinya sudah diusulkan sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024 baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota untuk tidak khawatir terkait dengan pencalonannya. Tapi tidak dipungkiri juga ini juga jadi ketakutan-ketakutan terutama untuk partai-partai koalisi yang tentunya ini bisa menganggap apakah kerjasamanya ini bisa dilanjutkan atau nanti gagal di tengah jalan. Ini seperti apa penjelasan dari Partai Golkar sendiri? Tadi ada disampaikan Nanda kepada teman-teman wartawan? Aceh Hasan tadi menyinggung soal itu, Valen, tapi ia menegaskan sebenarnya terkait dengan dinamika yang terjadi ini tidak berpengaruh apapun terhadap calon yang akan diusung. Begitu sementara yang ia sampaikan. Namun ke depan kita tidak tahu mungkin ada perubahan lain dan lain sebagainya. Jadi sampai dengan saat ini artinya kita sama-sama masih menunggu yang dimana tampaknya dari internal Partai Golkar sendiri saat ini juga masih kaget kalau tadi saya mengutip apa yang Aceh Hasan sampaikan terkait dengan pengunduran dirinya Erlangga Hartarto, kemudian juga otomatis sebagai waketum-waketum lain begitu ya menduduki posisi waketum saat ini sudah mulai bekerja dengan masing-masing porsi di bidangnya masing-masing untuk mengurus sementara waktu Partai Golkar sampai dengan terpilihnya PLT. Nah, ini menarik Valina juga saudara, lagi-lagi saya sampaikan karena menjelang pilkada ditambah dengan pengunduran diri Yusuf Hamka rencananya yang informasinya akan disampaikan besok ke DPP Partai Golkar. Kita akan konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Nah, ini menarik karena Yusuf Hamka juga menjadi tokoh yang memang digadang-gadang namanya baik itu di Pilkada Jakarta ataupun juga disebut-sebut juga di Pilkada Jawa Barat. Namun akhirnya sekarang mengundurkan diri, menyusul dari mengundurkan diri Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Sebenarnya apa yang terjadi di tubuh internal Golkar ini yang kita akan cari tahu bersama. Karena informasinya kita juga belum ya Valen bisa mewawancarai atau mendengar statement secara langsung dari Erlangga Hartarto karena memang posisinya saat ini Erlangga akan bertolak ke IKN untuk menghadiri rapat kabinet pertama di IKN besok. Jadi sama-sama kita menunggu update dari lapangan, Valen. Oke, Nanda, penegasan ini sebagai penjelasan juga ke publik begitu ya. Berarti sampai sekarang untuk surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto itu belum diterima jajaran pengurus DPP atau adakah komunikasi yang menjadi alasan apa yang melatar belakangi Erlangga Hartarto ini mundur sebagai ketua umum? Lebih dulu saya ingin membahas terkait dengan alasan kenapa Erlangga Hartarto kemudian memilih untuk mengundurkan diri sebagai Ketum Golkar. Kalau kami kutip apa yang ia sampaikan melalui videonya, surat pengunduran diri ataupun video pengunduran diri, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah ia ingin memastikan stabilisasi selama transisi pemerintahan Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, itu setidaknya alasan yang ia sampaikan. Kemudian kalau kita mengutip apa yang sebelumnya Waketum Golkar Ahmad Doli pada siang hari tadi juga menyampaikan statement, namun tadi dalam preskon memang tidak disampaikan lebih detailnya, lebih jelas pada tadi siang. Ia adalah memberitahu bahwa ini untuk membuat pilkada smooth
ataupun lancar. Nah, hal ini yang sebenarnya akan terasa atau kita akan gali sebenarnya Valen dan juga saudara, karena kalau tadi dalam statement preskon kita tidak, awak media memang cukup terbatas, kita tidak bisa bertanya lebih lanjut dan lebih jelasnya, karena kalau tadi saya kutip dalam preskon ini lebih secara teknis bagaimana pelaksanaan dan juga bagaimana Partai Golkar setelah Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri. Nah, pertanyaan yang pertama yang Anda tanya kepada saya tadi adalah terkait apakah sudah menerima surat pengunduran diri. Tadi tidak disinggung secara gamblang memang dalam preskonnya, tapi ia menyampaikan surat itu seharusnya sudah akan dibahas di rapat pleno. Artinya status penetapan bahwa Erlangga Hartarto memang mundur ini ditetapkan di rapat pleno. Artinya rapat pleno ini memang sifatnya sangat krusial ataupun memang sangat penting di sini untuk Partai Golkar sendiri, khususnya Valen dan juga saudara. Kita akan sama-sama menyimak nanti bagaimana jalanan rapat pleno yang rencananya akan dilangsungkan pada hari Selasa minggu depan. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Saudara, memang sambil menunggu bagaimana pemilihan pelaksana atau pergantian antar waktu daripada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto nantinya akan diputuskan melalui rapat pleno yang rencananya akan digelar oleh jajaran pengurus partai di tingkat pusat pada tanggal 13 Agustus 2024. Kita tentu akan nantikan bersama siapa nantinya yang akan kemudian memimpin sementara sebelum nantinya keputusan daripada Ketua Umum de facto akan diputuskan pada Munaslup yang rencananya akan dilakukan pada Desember 2024. Saya Valentina Sitorus pamit undur diri dari Breaking News Kompas TV. Terima kasih, selamat malam.